Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Farah Kuah, apa kabar? Ya, untuk pecinta ikan hias cupang lover ya. Video kali ini saya ingin memberi tips bagaimana merawat ikan hias, menjaganya supaya terhindar dari penyakit ya, meminimalisasi penyebab-penyebab penyakit seperti kuncup, sirip kuncup ya. Ya, seperti yang kalian lihat di hadapan saya. Ini saya mau ganti air ikan cupang. Udah kayak gini. Ya. Oke, kita siapkan dulu. Yang pertama adalah sebentar ya. Wadah kosong untuk air kotornya. Kemudian ini air bersihnya. Ya, air bersih ini saya pakai air pump yang sudah diendapkan minimal 24 jam ya pengendapan. Tapi kalau kalian yakin air pumpnya tidak ada kaporitnya, kalian bisa gunakan langsung tanpa mengendapkan. Ya, ini air. Oh sebentar, ada satu bahan yang belum saya siapkan. Tunggu sebentar ya. Ya, ini bahannya daun ketapang kering, kemudian garam. Saya gunakan garamnya garam krosok ya, garam yang belum dicampur dengan, belum diolah ya, yang masih murni tanpa iodium, jadi bukan garam dapur ya. Kemudian selang bisa gunakan selang biasa, tapi ini selang yang sudah dimodifikasi, saya dapat beli ya. Terus ini kapas filter bekas, kemudian karet. Fungsinya buat apa ya? Fungsinya buat menyaring kotoran ya, supaya air sebagai pengganti air barunya kotorannya tidak ikutan masuk, jadi benar-benar bersih ya. Di sini. Kemudian garam untuk air segini. Garam ini bisa kita gunakan segini, nggak kebanyakan ini. Garam ini fungsinya untuk menekan pertumbuhan bakteri ya, dimana bakteri ini kalau berlebihan bisa menimbulkan penyakit. Kita aduk-aduk dulu supaya larut. Kita siapkan daun ketapangnya buat nanti. Kemudian ini ada, karena ini di tempat di atas meja, jadi saya gunakan ini ada nampan supaya nanti airnya tidak kemana-mana. Kemudian ini ranting pohon, ranting kayu ya, saya modifikasi seperti ini kapas filter bekas untuk ini membersihkan, ini nanti membersihkan wadah cupangnya, singkirkan dulu yang tidak perlu. Kemudian ini untuk menampung ikannya sementara wadahnya dibersihkan. Oke, kita mulai. Ini dulu ya. Ini airnya udah keruh, cuma dia masih sehat, masih buat gelembung banyak.
tuangkan dulu sedikit di sini. Oke, airnya masukkan lagi ya, kita kosok seperti ini. Oke, bersih ya. Kemudian kita bilas dengan airnya ya, kita masukkan cupangnya ya, biar lompat sendiri. Nah, ada masuk. Terus kita kasih airnya. Kasih airnya seperti ini. Kita masukkan daun ketapang dikit aja. Untuk wadah segini ya, botol aqua ini cukup segini. Ini sudah cukup, sudah bisa membuat airnya nanti sangat-sangat coklat. Saya tidak tambahkan obat-obatan seperti methylene blue, obat kuning, obat biru, soalnya ini ikan enggak sakit. Kita cuma menjaga supaya dia tidak terjangkit penyakit, jadi tidak perlu obat-obatan yang seperti itu ya. Lanjut, ini cupang betina jadi nggak ada gelembungnya yang ini. Ya, supaya ikan cupang tetap sehat, jangan malas-malasan untuk ganti airnya ya. Minimal atau paling lambat ya, paling cepat lah 3 hari ya, paling lambat paling enggak 1 minggu ganti. Tapi kalau ada tanda-tanda ikan cupangnya tidak sehat, tidak nafsu makan atau gimana, langsung aja ganti airnya, jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu parah ya. Begini biarin ikannya berpindah sendiri ya, lompat sendiri, nggak usah dipegang sama tangan, nggak usah dijaring. Nah, lompat sendiri kan gitu. Dengan cara seperti ini insya Allah bisa mencegah penyakit, terutama kuncup sirip ya. Ini sudah saya praktekkan di toko, di kios, dan alhamdulillah 99% ikannya sehat-sehat, nggak ada yang namanya kuncup sirip.